Pertanyaan pertama, saya punya budget 500 juta, enaknya beli rumah jadi atau bangun baru ya Pak? Oke, beli rumah jadi atau bangun baru? Oke, di segmen ini saya mau coba bangun, audiens untuk pertanyaan-pertanyaan seputar arsitek atau konstruksi. Nah, teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan, komen di bawah ya. Oke, gimana Mas tadi pertanyaannya? Oke, pertanyaannya, saya punya budgetnya 500 juta. Nah, kira-kira enaknya 500 juta ini buat beli rumah jadi atau bangun baru dari nol? Nah, oke, itu pertanyaan yang banyak sering ditanyakan. Pilih beli rumah jadi atau bangun baru. Ini ada plus minus, guys. Plus minusnya gimana? Kalau beli rumah jadi, contohnya di perumahan dengan budget segitu, itu biasanya akan kendala di masalah volume atau luasan. 500 juta dalam perumahan, let's say ya mungkin akan bisa dapat ukuran tanah 60 sampai 70 meter persegi. Kurang lebih gitu ya. Cuman enaknya kalau di perumahan atau kita beli jadi, lingkungan sudah terbentuk, jalannya bagus, aksesnya oke, ada fasilitas umum seperti masjid gitu ya, playground buat teman-teman main, anak-anak gitu ya, bocah-bocah, dan security system. Kalau beli dari nol atau bangun, itu teman-teman tergantung ingin cari lahan kosong yang di perkampungan atau di perumahan itu sendiri. Kalau di perumahan itu sendiri, cek bisa jual kaflingan atau enggak. Kalau teman-teman cari rumah second, itu kemungkinan bisa. Tapi cari rumah-rumah yang memang sudah underrated gitu ya. Bisa cek luasan bangunan juga. Mungkin bisa dapat tanah lebih besar atau sama seperti itu juga. Cuman case-nya kalau bangun dari nol, enaknya teman-teman bisa setting ruangannya seperti apa, desainnya kayak gimana, nanti tinggal di-matching-in lagi nih. Sisa dari budget 500 juta itu, beli tanahnya berapa, biaya bangunnya berapa. Itu kalau case-nya di perumahan. Kalau di perkampungan, itu gimana? Nah, kalau di perkampungan, itu teman-teman bisa dapat tanah yang lebih luas, harusnya. Cuman kendalanya adalah teman-teman tidak bisa mendapatkan fasilitas yang baik. Contoh tadi, security system, one gate system ya contohnya ya. Terus, area playground, jalan yang baik, itu kayaknya agak-agak susah. Tapi kelebihannya teman-teman bisa dapat tanah yang lebih besar. Di atas 100, di atas 200 mungkin ada di wilayah perkampungan. Nanti next teman-teman bisa bangun bertahap dengan sistem rumah tumbuh, dari 500 itu bisa dapat luasan bangunan yang seperti apa, gitu. Ada yang konsen ke lahan, ada juga yang konsen ke masalah lingkungan. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Next Mas, Ajis, ada lagi pertanyaan selanjutnya? Oke, coba kita bahas. Oke, baik. Selanjutnya ya, ada lagi yang nanya, kira-kira 500 juta itu udah termasuk furniture atau belum? Wah, kayak pertanyaannya agak cukup detail ya. 500 juta kalau kita beli rumah jadi, tergantung dari harga rumahnya tadi, gitu ya. Kalau kita spare di angka 400 atau 300 jutaan beli rumahnya, mungkin 100 juta itu harus kita prepare untuk pengadaan meubeler. Lemari kah, kursi, sofa, meja dapur, dan sebagainya harus kita sediakan. Terlepas dari itu, teman-teman juga pikiran juga di luar dari furniture, itu harus punya pegangan kalau rumah baru loh ya, untuk biaya elektronik. Ya betul elektronik. Contoh, beli kulkas kah, TV, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari runutannya, misalnya anggaran untuk ngebangun rumah, minimal teman-teman harus sediain 10-20% untuk biaya furniture-nya atau meubeler. Kurang lebih seperti itu, guys. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Next, ada lagi Mas Ajis? Ada Pak, pastinya. Ada pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira kalau misalkan nyari rumah itu enaknya nyari di perkampungan atau di perkotaan? Nah, oke, itu balik lagi agak mundur sedikit dari pertanyaan pertama ya, di kota atau di kampung. Otomatis harga di pedalaman atau perkampungan lebih minim, tapi kalau di perkotaan lebih tinggi. Dan balik lagi, ini kalau teman-teman dari sisi activity-nya, gitu ya, dari sisi aktivitas lebih condong kemana? Kalau memang ada konsen ke bisnis, pekerjaan, cocoknya di perkotaan. Karena apa? Dari sisi akses tadi, lebih mudah dan ongkos lebih minim. Tapi kalau teman-teman kerjanya remote, sebagai freelance, sering WFH,
Di perkampungan, suasana yang lebih adem, lebih tenang, itu lebih worth it. Jadi minim di ongkos juga gitu ya. Teman-teman nggak sering keluar rumah, tapi dapat suasana yang adem dan asri. Dan itu juga akan mempengaruhi. Maka pengaruhnya kemana? Pengaruhnya itu ke unit yang teman-teman beli. Dapat tanah yang lebih luas, cari di kampung. Dapat tanah yang lebih minim, tapi aksesnya mudah. Itu di perkotaan. Kurang lebih gitu guys. Next, ada lagi mas? Oke, terus kalau misalkan kita berada memilih tempatnya antara di perkampungan atau di perkotaan, kira-kira enaknya beli cash atau nyicil? Oke, beli cash atau nyicil? Dua hal yang sangat jauh dan berbeda ya, antara beli cash atau nyicil. Balik lagi, seyogianya saya berharap sih teman-teman semoga dimudahkan ya, beli rumahnya cash. Kalau nyicil tuh pusing karena mikirin utang ya, gitu ya. Maupun sistem KPR kah, atau sistem cash keras gitu ya. Kalau KPR disarankan nyicil dengan yang pembiayaan syariah, biar kita nggak terjerat hutang riba dan sebagainya. Kalau cash keras, cek juga dengan cash flow teman-teman, apakah ngeganggu dengan kehidupan harian teman-teman apa enggak. Karena rumusnya untuk cicilan gitu ya, itu biasanya sepertiga dari pemasukan. Contoh, teman-teman punya penghasilan 1 juta per bulan, berarti kapasitas cicilan teman-teman 300.000 sekian, kurang lebih gitu. Jangan memaksakan dan sebagainya. Tapi kalau ada budget lebih, memang uang dinginnya lumayan besar, bisa beli cash itu lebih baik, lebih worth it, jadi lebih tenang gitu ya. Dan, untuk terlepas dari itu semua, saya berharap teman-teman bisa beli cash, jangan coba nyicil. Kurang lebih gitu teman-teman. Next, ada lagi, mungkin terakhir Mas Ajis ya, kita, di session ini cukup di 5 pertanyaan, mungkin bahasannya lebih ke tanya jawab seputar beli rumah jadi atau cash ya. Next, yang terakhir Mas Ajis, silakan. Oke, boleh Pak Lima. Selanjutnya nih Pak, kalau misalkan eh, nanti dari netizen ada yang mau bangun rumah dari nol, kira-kira itu butuh waktu berapa lama buat bangunnya sampai jadi? Oke, bangun rumah dari nol, ini case yang lumayan sering ditanyakan ya. Biasa kalau kita bangun rumah dari nol, kita cek dulu volumenya, luasnya seperti apa, dan gaya desainnya seperti apa. Dan ketiga, lokasinya di mana. Karena wilayah pegunungan, di pantai, di perkotaan, itu mempengaruhi gitu ya. Terlepas dari itu, masalah cuaca juga. Tapi kita ngambil yang umum aja secara general gitu ya. Secara general dalam artian kalau bangun rumah satu lantai dengan rata-rata luas 100 meter persegi gitu ya, satu lantai, itu kurang lebih bisa selesai di angka 3-4 bulan. Itu paling cepat gitu. Kalau 2 lantai di area 100 meter persegi atau 150, itu bisa selesai di angka 6-7 bulan, maksimal di 8-10. Balik lagi tergantung lokasi, cuaca, ketersediaan material, dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh teman-teman. Jadi nggak mutlak angka itu bisa kita pakai, kita ambil garis tengahnya aja, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih itu jawaban dari saya. Next, mungkin kita bisa sesi tanya jawab lagi Mas ya, dengan segmen yang lainnya. Kalau teman-teman ada koreksi, saran dan masukan, boleh komen-komen di bawah. Jangan lupa subscribe akun channel DS Wastu. Saya coba akan jawab beberapa pertanyaan keluh kesah mengenai seputar konsumsi, interior, dan arsitektur. Boleh like video ini dan share jika lo bermanfaat. Next, kita bahas apa lagi nih Mas Ajis? Kita mungkin bahas apa ya? Mungkin nanti barangkali ada komentar dari netizen. Oke, teman-teman, kalau mau kita bahas apa seputar tanya jawab, boleh komen-komen di next video akan kita bahas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.